Kira-kira apa sih ciri-cirinya kalau bantuan sosial ini sudah cair atau belum? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tonton video ini sampai habis karena di video kali ini saya akan membahas terkait ciri-ciri bantuan sosial tersebut kalau memang sudah cair atau belum, atau hanya info-info yang tidak valid yang bertebaran di luar sana. Nah, sebelumnya salam kenal buat semuanya yang belum mengenal saya, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, jadi ini dia untuk ciri-ciri yang pertama apabila bantuan sosial tersebut memang sudah cair atau belum. Yang pertama adalah pendamping sosial setempat atau banyak info-info valid dari pendamping sosial atau dari petugas SIKNJ lainnya yang menginformasikan bahwa untuk status pencairan bantuan sosial yang ada di SIKNJ, di sana keterangannya sudah SI seperti ini ya, seperti ini sudah SI. Nah, muncul di sana keterangan sudah SI. Pada kolom keterangan SP2D, biasanya kalau sudah muncul keterangan SI atau paling tidak SPM, sama seperti yang di bawah ini SPM, biasanya sudah mulai ada yang cair bantuan sosial KPM tersebut. Sudah mulai masuk bertahap ke rekening masing-masing. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri yang pertama dan sudah dipastikan ini adalah ciri-ciri yang sangat valid. Karena untuk memantau pencairan bantuan sosial ini bisa dipantau melalui aplikasi SIKNJ yang dapat diakses oleh petugas SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat, atau petugas SIKNJ yang ada di dinas sosial setempat, atau pendamping sosial setempat. Hanya ia yang mendapatkan akses masuk ke dalam aplikasi SIKNJ untuk mengecek status pencairan bantuan sosial tersebut. Lalu bagaimana ketika dicek melalui websitenya Cek Bansos atau melalui aplikasi Cek Bansos? Kemudian di sana muncul keterangan atau periode masih Januari-Maret 2025. Apakah itu juga menandakan suatu pertanda bahwa bantuan sosial tersebut di tahap kedua masih akan cair atau tidak? Atau bansosnya sudah cair atau tidak? Nah, terkait hal ini, update yang ada di Cek Bansos atau melalui aplikasi Cek Bansos atau baik melalui websitenya Cek Bansos, biasanya di sana untuk update-nya itu agak belakangan. Biasanya bansos tersebut sudah cair, sudah masuk ke rekening KPM masing-masing, baru kemudian di sana berubah statusnya menjadi April, Mei, Juni. Nah, jadi untuk yang ada di aplikasi Cek Bansos atau websitenya Cek Bansos, di sana tidak bisa menjadi patokan untuk ngecek secara akurat apakah bansos ini sudah masuk atau tidak ya, karena untuk update-nya itu bisa dibilang agak telat dibandingkan dengan yang melalui aplikasi SIKNJ. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngecek melalui websitenya Cek Bansos atau aplikasi Cek Bansos, kemudian di sana muncul keterangan periode salurnya masih Januari-Maret, maka artinya bansosnya Bapak Ibu itu untuk periode Januari-Maret sudah cair. Akan tetapi untuk yang tahap kedua, misalnya untuk periode April, Mei, Juni, itu belum terupdate di sana. Akan tetapi ada juga beberapa waktu lalu di akhir-akhir pencairan bantuan sosial tahap 1 kemarin, ada juga beberapa KPM yang ngecek melalui aplikasi Cek Bansos, di sana statusnya sudah berubah menjadi Januari-Maret 2025, akan tetapi belum masuk saldo bansosnya. Nah, ini biasanya terjadi bagi penerima bansos susulan atau bagi penerima bantuan sosial validasi, yang mana ia datanya agak telat atau bansosnya itu agak telat cairnya, sehingga didahulukan update melalui websitenya Cek Bansos, kemudian bansosnya disalurkan. Ciri-ciri berikutnya bantuan sosial tersebut itu sudah cair atau belum, yaitu mulai banyak berseliweran di media sosial, khususnya biasanya di FB ya, terkait struk-struk bukti penarikan bansos seperti ini. Nah, tetapi ada juga beberapa oknum di sana yang sengaja mengedit, mengupload bukti penarikan, akan tetapi sebenarnya itu bukanlah bansos, tetapi sengaja ditransfer seperti itu ya. Nah, ada juga beberapa hal yang seperti itu. Nah, cara untuk mengetahui kalau memantau melalui media sosial, biasanya bukan hanya 1 atau 2 orang yang mengupload di media sosial, tapi ada cukup banyak berseliweran di sana. Ya, bisa dibilang lebih dari puluhan orang yang mengupload di sana bahwa bansos tersebut benar sudah cair, benar sudah masuk ke kartu KKS-nya masing-masing. Tapi kalau di sana baru sekitar 1 atau 2 orang aja yang mengupload,
maka bisa dipastikan itu adalah informasi yang tidak valid. Apalagi kalau Bapak Ibu ngecek komentar-komentarnya, kemudian di sana ada cukup banyak sekali yang berkomentar bahwa katanya di tempat dia belum cair, atau katanya dia baru aja ngecek tapi masih zonk, belum ada saldonya. Artinya itu benar, itu belum cair. Dan bisa dipastikan bahwa resi yang dia upload itu, bukti penarikan yang dia upload itu adalah editan atau sengaja dibuat seperti itu, dimanipulasi agar menarik perhatian audiens. Nah, tapi kalau ada beberapa uploadan resi bukti penarikan bansos di sana yang cukup banyak, puluhan yang berseliweran, kemudian pada saat dicek komentar-komentar yang ada di sana dan ternyata komentar yang masuk itu cukup positif, banyak yang mengatakan, "Oh iya benar, saya juga baru aja ngecek." "Oh iya benar, tetangga saya juga baru ngecek." "Oh iya benar, ibu saya juga barusan ngecek, ternyata udah masuk di wilayah ini." Dan di sana komentarnya cukup banyak yang mengaku iya memang benar sudah cair, maka artinya bantuan sosial tersebut benar-benar sudah cair dan bisa dipastikan itu valid. Ciri-ciri selanjutnya bansos tersebut sudah cair atau belum, yaitu ini mulai banyak pada saat ngecek tabungan Simakmur atau M-Banking-nya, baik itu M-Banking Bank Mandiri, BRI, BNI dan sebagainya. Di sana sudah mulai muncul untuk saldo bansosnya, seperti ini contohnya. Nah, ini berlaku bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi M-Banking. Jadi di sana pada saat ngecek di saldo kartu KKS-nya melalui aplikasi, maka di sana sudah mulai muncul keterangan terisi saldo. Dan biasanya juga ada informasi dari beberapa teman-teman yang baik hati yang memiliki M-Banking misalnya, kemudian pada saat dicek di sana saldo bansosnya sudah masuk, biasanya mulai banyak bertebaran di medsos. Dia ngupload di medsos katanya pada saat cek melalui M-Banking-nya sudah masuk saldonya. Jadi biasanya seperti itu ya, bukan hanya struk yang berseliweran, yang bertebaran, akan tetapi juga mulai banyak penerima bantuan sosial dari berbagai daerah, yaitu mulai mengupload saldo bantuan sosialnya melalui M-Banking-nya masing-masing. Nah, ciri-ciri berikutnya apabila benar memang bansos tersebut sudah cair atau belum, yaitu di tempat tinggalnya Bapak Ibu ada beberapa orang nih, misalnya penerima bantuan sosial, kemudian ada salah satu dari mereka ngecek kartu KKS-nya dan benar sudah terisi saldo kartu KKS. Karena nggak mungkin di satu wilayah itu misalnya ada puluhan orang yang menerima bansos, kemudian semuanya belum menerima bansos. Pada saat dicek kartu KKS-nya semuanya masih kosong. Sedangkan di wilayah lain sudah banyak yang mengupload bukti pencairan bantuan sosial bahwa katanya sudah cair. Tidak mungkin seperti itu, karena untuk termin-termin pencairan bantuan sosial itu bukan per wilayah dibaginya, tapi biasanya acak. Misalnya nih, untuk termin 1 atau gelombang 1 yang dikeluarkan itu sebanyak 1000 KPM misalnya, itu terbagi di beberapa wilayah. Jadi pada saat bansos tersebut memang sudah cair, biasanya ada salah satu KPM sesama penerima bantuan sosial yang ada tinggal di wilayah yang sama, itu sudah cair bansosnya. Nah, apabila sebagian belum cair, berarti itu bertahap, cairnya bertahap. Nah, memang sudah ada pencairan bantuan sosial, tapi hanya atau baru beberapa yang cair, kemudian belakangan nanti menyusul. Karena sampai saat ini untuk pencairan bantuan sosial ini memang masih tetap bertahap atau terbagi menjadi beberapa bagian atau terbagi menjadi beberapa termin. Ciri-ciri selanjutnya, bantuan sosial tersebut memang benar sudah cair atau belum, yaitu sudah pasti ada info langsung dari pendamping sosialnya masing-masing. Khusus nih buat Bapak Ibu yang cairnya melalui PT Pos Indonesia. Biasanya untuk undangannya itu sudah dibagikan melalui aparat desa atau kelurahan setempat, atau melalui pendamping sosialnya masing-masing, atau diinformasikan melalui grup WhatsApp. Biasanya diinformasikan bahwa nama-nama ini untuk BNMB address-nya, BNBA-nya di sana sudah keluar dan siap disalurkan di tanggal sekian. Sedangkan untuk yang cairnya melalui kartu KKS biasanya diinfokan melalui grup pencarian bantuan sosial di wilayah masing-masing. Jadi dihimbau kepada semuanya buat Bapak Ibu per hari ini, yaitu per tanggal 4 Juni 2025 ini untuk bansos tahap 2 2025 itu sampai sekarang dikonfirmasi belum ada yang masuk ke rekeningnya masing-masing. Jadi bisa dipastikan hanya ada 1-2 orang yang berseliweran di medsos katanya sudah cair bansosnya, bisa dipastikan itu tidak valid. Jadi sekali lagi ditunggu aja info validnya dan jangan buru-buru langsung dicek kartu KKS-nya ke agen atau ke ATM.
Baiklah, sekian info yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan harapan kita semuanya, semoga saja untuk bantuan sosial tahap kedua ini mulai cair secara keseluruhan. Baik itu yang caranya melalui kartu KKS atau yang caranya melalui PT Pos Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.